Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan koneksi antar materi dan refleksi modul 1.1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul ini? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya percaya kalau murid itu ibarat kertas kosong, di mana kita sebagai pendidiklah yang akan menjadi pelukis di atasnya. Akan dijadikan apa murid kita, tergantung goresan yang akan kita ukir di atas kertas tersebut. Kemudian saya juga yakin belajar di dalam kelas merupakan strategi belajar yang sempurna, karena dengan belajar dalam kelas, kita dapat mengontrol siswa dan siswa dapat belajar dengan nyaman dan tentram di dalamnya. Selama ini saya juga berfokus pada nilai saja, beranggapan siswa yang telah mencapai nilai KKM adalah siswa yang baik tanpa melihat proses siswa tersebut mendapatkan nilai tersebut. Dan saya banyak menuntut anak dalam mengerjakan tugas. Saya menyadari ternyata banyak kesalahan dan kurang pemahaman tentang pendidikan yang tidak sesuai dengan kodrat anak. Selama ini saya banyak menuntut daripada menuntun. Setelah saya mempelajari modul ini, pemikiran atau perilaku saya yang berubah, yaitu saya menyadari dalam pembelajaran saya harus banyak menuntun bukannya menuntut kepada siswa. Saya harus menuntun siswa baik dari minat dan bakatnya. Yang kedua, saya memberikan materi sesuai kodrat anak, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Berikutnya, kita harus mengamalkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yang mana guru di depan sebagai teladan, di tengah sebagai pendukung atau pemberi semangat, dan di belakang sebagai pendorong. Yang keempat, anak bukan kertas kosong yang akan kita lukis sesuai dengan keinginan kita. Karena anak sudah punya kodratnya masing-masing. Namun, anak dilahirkan sudah dengan goresan yang samar. Dan kita sebagai pendidik yang akan menebalkan goresan-goresan tersebut. Mana yang perlu ditebalkan dan mana yang tetap samar terhadap goresan tersebut. Karena goresan tersebut diumpamakan sifat asli dari anak yang tidak dapat kita ubah. Yang kelima, pendidikan berpihak kepada anak. Maksudnya, pendidikan itu harus berpihak kepada anak. Kita fokus kepada anak. Kodrat anak sebagai apa? Kita harus tahu. Kodrat anak adalah bermain. Jadi, kita jangan terlalu memaksakan kehendak dalam mendidik anak untuk menjadi hal yang seperti kita inginkan. Terakhir, saya menyadari aspek kognitif bukanlah hal utama, namun budi pekertilah yang harus lebih utama. Setelah mempelajari modul ini yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya akan menerapkan Merdeka Belajar, yaitu pendidikan yang berpusat kepada murid, dengan mengamalkan trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu guru di depan sebagai teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang sebagai pendorong. Dan juga akan mengajar sesuai dengan kodrat anak dan sesuai kodrat alam juga kodrat zamannya. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Tujuan pendidikan adalah usaha membentuk manusia dengan memerdekakan segala-galanya, baik pemikiran batin dan tenaga supaya bermanfaat bagi bangsa dan negara. Dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara menuntut kodrat pada anak yang lebih berpusat pada lakunya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan
baik sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Jangan memaksakan kehendak pada anak didik. Anak sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Dan jangan pernah lupa, kodrat anak itu adalah bermain. Refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang saya peroleh dari modul 1.1 ini adalah yang pertama, setiap anak memiliki kodrat yang berbeda. Yang kedua, guru harus lebih banyak menuntun daripada menuntut dalam memberikan materi pembelajaran. Yang ketiga, mengajarkan anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jangan memaksakan kehendak kita, membentuk anak sesuai keinginan kita. Demikianlah hasil presentasi saya tentang modul 1.1. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.